10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya, puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik, sehingga dapat berima dan enak untuk dibaca. Beberapa para ahli dalam bidang sastra telah menjelaskan pengertian puisi. Salah satunya adalah Hari B. Jasin. Menurut beliau, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran, serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Sumardi juga berpendapat bahwa puisi adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat, serta diberi irama bunyi, sehingga dan memiliki kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. James Reeves mengemukakan pula pengertian puisi. Menurut James, puisi adalah ungkapan bahasa yang memiliki kaya serta daya pikat. Jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Puisi lama, jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi lama, yaitu mantra, merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animism. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan, serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajak ababe, dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Sedangkan talibun terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Contohnya, 2 baris sampir dan 2 baris isi. Syair memiliki larik 4 bait dan bersajak aaaa, serta isinya mengisahkan suatu hal. Dan gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama. Isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua berisi akibat. Puisi modern. Puisi modern biasa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Jenis puisi modern, yaitu puisi naratif, merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Dibedakan menjadi 3, yaitu epik, romansa, dan balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Dalam menyusun berbagai jenis puisi, harus memiliki kreativitas dalam diri, serta cara menulis yang baik. Hal tersebut dapat Gramdes pelajari pada buku Terampil Menulis, Tips dan Trik Menulis Laporan, Opini, Cerpen, Puisi, Pantun. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ini dibagi berdasarkan jenis dari puisi itu sendiri. Namun, ada ciri-ciri puisi secara umum. Berikut penjelasan tentang ciri-ciri puisi secara umum dan berdasarkan jenisnya. Ciri-ciri puisi secara umum. Pertama, penggunaan diksi umumnya memiliki unsur yang indah dan berupa diksi kiasan. Kedua, penggunaan diksi lebih memerhatikan rima serta persajakan agar menghasilkan bunyi yang indah. Ketiga, dalam penulisannya menggunakan bait-bait yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa baris. Keempat, pengungkapan alur, tokoh, dan sebagainya tidak begitu diperlihatkan. Kelima, penggunaan diksi majas cukup banyak. Ciri-ciri puisi lama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa puisi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru. Di bawah ini akan disebutkan beberapa ciri dari puisi lama. Pertama, gaya bahasa yang digunakan cenderung klise atau statis. Kedua, umumnya berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari individu yang satu ke individu lainnya. Ketiga, penulis puisi cenderung tidak diketahui atau biasa disebut dengan istilah anonim. Keempat, terpaku pada banyaknya rima, irama, baris, dan intonasi atau bunyi dari puisi itu sendiri. Ciri-ciri puisi modern. Setelah ciri-ciri puisi lama, maka pembahasan selanjutnya adalah
Ciri-ciri puisi modern. Pertama, gaya bahasa yang digunakan memiliki sifat yang dinamis, atau bisa dibilang tidak ada acuannya, sehingga berubah-ubah. Kedua, umumnya puisi terdiri dari 2 sampai 4 baris dalam satu bait dan tidak begitu terpaku dengan akhiran pada setiap barisnya. Ketiga, biasanya isi dari puisi modern tentang keresahan yang ada di dalam diri penulis itu sendiri. Keempat, dalam satu barisnya cenderung menggunakan satuan sintaksis atau gatra. Unsur batin puisi. Struktur batin puisi bisa dikatakan sebagai unsur pembentuk puisi. Struktur batin puisi masih dibagi menjadi 4 struktur, yaitu pertama, rasa-rasa. Struktur rasa ini dapat diartikan sebagai sentuhan rasa yang berasal dari penulis puisi. Biasanya, penulis puisi atau penyair akan menulis sebuah puisi karena latar belakang serta keresahan dari penulis itu sendiri. Akan tetapi, ada juga penulis puisi yang menulis puisi berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi. Kedua, tema. Tema pada puisi ini biasanya akan menentukan hasil dari puisi itu sendiri. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa penulis puisi yang lebih menyukai untuk menentukan tema dalam membuat puisi. Ketiga, amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat ini ada yang dapat dijelaskan secara langsung, dan ada juga yang dijelaskan dengan menggunakan makna tersirat. Keempat, nada. Nada pada puisi dapat diartikan sebagai bunyi dari puisi yang dibuat oleh penulis atau penyair. Nada yang digunakan bisa nada tinggi, nada rendah, dan lain-lain. Unsur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur fisik puisi, sehingga biasanya di dalam puisi akan terdapat unsur fisik puisi. Berbeda dengan struktur batin puisi, struktur fisik puisi ini terdiri dari 6 struktur, yaitu pertama, gaya bahasa. Puisi yang sering kita baca ini biasanya akan ada berbagai macam gaya bahasa dalam satu buah puisi. Dengan adanya gaya bahasa, maka akan memunculkan makna konotasi sehingga membuat pembaca puisi tersentuh perasaannya. Kedua, diksi. Bahasa pada puisi sangatlah padah, sehingga setiap rangkaian katanya bisa memiliki makna tersendiri. Susunan kata pada puisi itu sering dikenal dengan istilah diksi. Pemilihan diksi harus memerhatikan kata-kata lainnya agar menghasilkan estetika bagi puisi itu sendiri. Ketiga, tipografi. Puisi terdiri dari beberapa baris dalam satu barisnya. Kemudian pada bagian akhirnya, terkadang diberi tanda baca yang berbeda-beda. Tanda baca ini akan menentukan suasana yang ada di dalam puisi. Keempat, rima. Rima pada puisi ini biasanya terletak pada bagian akhir baris puisi. Dengan adanya rima, bunyi puisi akan menjadi lebih indah. Kelima, kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata pada puisi yang bisa mengarahkan ke imajinasi pembaca. Oleh karena itu, setelah membaca puisi, bisa menghadirkan imaji bagi seseorang. Keenam, imaji. Ketika membaca puisi, akan lebih tersentuh apabila menghubungkannya dengan indera manusia. Imaji merupakan imajinasi yang melibatkan setiap indera manusia. Biasanya, imaji suara, imaji penglihatan, dan sebagainya. Cara menyampaikan puisi, selain ditulis, puisi juga dibacakan atau disampaikan kepada pendengarnya. Adapun 3 cara yang sering digunakan dalam menyampaikan puisi, yaitu pertama, deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah suatu cara menyampaikan puisi yang menggunakan lisan. Tetapi, dalam penyampaiannya dilakukan dengan penuh perasaan, penjiwaan, dan penghayatan, serta ketika membacakannya, kamu tidak perlu membawa teks puisi. Atau bisa dibilang, sudah hafal isi puisi tersebut. Selain itu, deklamasi puisi ini juga menggerakkan beberapa anggota tubuh, seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Kedua, pertunjukan puisi. Cara kedua, berupa pertunjukan puisi, dapat diartikan sebagai pembacaan atau penyampaian puisi yang dilakukan pada suatu acara. Pada umumnya, pertunjukan puisi berupa dramatisasi puisi atau musikalisasi puisi. Dramatisasi puisi merupakan isi teks puisi yang dibuat ke dalam bentuk drama. Sedangkan, musikalisasi puisi adalah puisi akan diubah menjadi lagu. Ketiga, membacakan puisi. Membacakan puisi merupakan penyampaian puisi yang dilakukan melalui lisan. Dan biasanya, ketika membacakannya, teks puisi akan dibawa ke atas pentas. Cara menulis puisi. Tahap pertama, membuat kerangka puisi. Dimulai dari jenis puisi yang ingin ditulis, kemudian perhatikan unsur puisi. Jika pembaca ingin menulis puisi lama, maka rima sajak harus ditentukan terlebih dahulu, agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca puisi. Tahap kedua, menentukan judul. Penentuan judul di awal dapat mempermudah pembaca untuk membatasi ungkapan atau emosi yang ingin disampaikan melalui puisi. Tahap ketiga, proses kreatif yang dapat pembaca peroleh melalui membaca referensi, serta puisi, atau berimajinasi. Dalam proses membuat puisi, penggunaan diksi tidak perlu terlalu sulit. Cukup memulai dengan kata-kata yang familiar. Dengan begitu, pembaca akan mulai terbiasa
untuk membuat ragam puisi lainnya. Selamat berpuisi!